Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kehadirat Allah bahwa hari ini di sini kita bersama-sama melaksanakan ibadah Jum'ah, salah satu kewajiban kita sebagai umat yang iman dan Islam. Tentunya mudah-mudahan Jumat kita lebih baik dari Jumat yang sebelumnya. Salawat serta salam kita sama-sama sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umat manusia yang iman kepadanya, termasuk kita sampai akhir zaman. Salah satu kewajiban khatib dalam setiap Jumatnya adalah mewasiatkan atau wasiat takwa. Takwa yang sering disampaikan oleh khatib itu sebagai salah satu kewajiban khatib dalam setiap menyampaikan khutbahnya. Oleh karena itu, sekali lagi kita mari bersama-sama untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita terhadap Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, salah satu materi untuk meningkatkan kita atau ketakwaan kita adalah kita mengingat kematian. Bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia, setiap yang hidup, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Oleh karenanya itu, kematian adalah merupakan awal dari kehidupan di alam sana. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, nanti disampaikan, dan Al-Quran tadi dalam pertama disampaikan, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu di dalam surat Jumat ayat 7. Lalu kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam salah satu kitabnya adalah kitab peringatan tentang kematian, Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi dalam kitab Daqaiqul Akhbar, qala Anas bin Malik, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu annal qabra yunadi kulla yaumin khamsata marrah. Setiap hari kubur, tempat kita pulang ke sana, dan setiap orang akan ada dalam kubur, memanggil kita setiap hari itu 5 kali. Kata kubur, yaqulu ana baitul wihdah. Kubur itu mengatakan, aku ini tempat yang menyendiri. Karena tempat yang menyendiri, kata kubur tadi, bawalah oleh kamu, bawalah oleh kalian, bawalah oleh kita semua bahwa
dalam kubur yang tempat maja'alalaka munisan qiraatul Quran. Bawalah teman oleh kalian, oleh kita, teman di kubur karena kubur menyendiri. Apa itu teman? Wahwa qiraatul Quran. Jadi ajakan Anas bin Malik, hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekali lagi bahwa satu di antara 5 yang dipanggil oleh kubur, bahwa kubur itu tempat yang menyendiri, tidak ada siapapun. Karena menyendiri, bawalah teman. Apa itu teman? Wahwa qiraatul Quran. Jadi bacaan Quran akan menjadi teman. Apalagi tahu artinya, apalagi mengamalkan. Bacanya saja sudah berlipat ganda pahalanya. Kalau kita baca bagus, isinya bagus, kemudian tajwidnya bagus, dan tahsinnya bagus, boleh jadi temannya itu bagus. Oleh karenanya itu, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita membaca Al-Quran, mari kita menelaah Al-Quran, mari kita memahami isi kandungan Al-Quran. Untuk apa? Sekali lagi, untuk teman dikala kita menyendiri, tidak ada teman di sana. Yang kedua, wa ana baitud dzulumat. Kata kubur itu, kami ini tempat yang gelap. Maka panawir bisolati lail, bawalah cahaya, terangilah kubur itu, wahwa bisolatil lail. Jadi sholat malam, kita tahajud, di kala malam orang lain sedang nyenyak tidur, lalu kita tahajud, maka tahajud itu akan menerangi kita di alam kubur nanti. Dalam Al-Quran, siapa orang yang bertahajud kemudian Allah akan bangkitkan saat mati itu dengan penuh kebahagiaan. Sekali lagi, ketika kita bangkit dari kematian, begitu dibangkit karena kita biasa sholat tahajud, maka bangkitnya penuh kebahagiaan dan sekaligus dapat penerang di alam kubur. Dan selanjutnya, wa ana baitut turab. Kami ini tempat dari tanah. Karena tempat dari tanah, fahmil al-firos. Bawalah oleh kalian tempat tidur yang bagus. Bawalah oleh kalian spring bed yang bagus. Mahwa wahwa amalun solih. Spring bednya, tempat tidurnya adalah amal yang soleh. Kita berbuat kebaikan-kebaikan, insya Allah di sana tempat tidur yang dari tanah itu akan diganti dengan tempat tidur yang bagus. Amal yang akan membela kita, amal sekaligus akan menjadi pengacara kita. Tidak ada siapapun yang akan membela kita dalam mahkamah pengadilan Allah kecuali amal kita. Dan sekaligus amal itu akan ditukar sekali lagi dengan apa? Dengan tempat tidur yang bagus. Dan yang selanjutnya, yang keempat, wa ana baitul afai. Kami ini tempat binatang. Kata kubur ini tempat binatang buas. Karena tempat binatang buas, bawalah penawar. Apa itu penawarnya itu? Penawarnya itu tidak lain adalah kita mengaplikasikan atau menerapkan atau mengamalkan. Ketika kita mau berbuat apapun, mengerjakan apapun, awalilah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita makan, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mulai bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan, apapun yang kita kerjakan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi bukan hanya sekedar bismillah. Pahami artinya dan laksanakan makna dari bismillah. Bismillah itu atas nama Allah. Yang mana yang Rahman dan Rahim. Ketika kita bekerja, lalu mengapa kita bekerja? Itu atas nama Allah yang Rahman dan Rahim. Ketika kita menjadi guru,
mengajar atas nama Allah yang Rahman dan Rahim. Artinya harus kasih sayang terhadap murid. Kalau jadi manajer atau apapun di tempat kerja, maka awali itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya atas nama Allah, dan kasih sayang harus ditebarkan kepada bawahannya, kepada anak buahnya, dan seterusnya. Jadi Bismillah diucapkan, kemudian dipraktekkan. Kita penuh kasih sayang kepada sesama umat, kepada siapapun. Kita harus mengimplementasikan itu Bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya dibaca tadi, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, wa ana baitu su'ali munkarun wa nakirun. Kami ini di mana tempat ini akan dilakukan pelaksanaan pertanyaan dari munkar dan nakir. Jadi apapun, nanti pekerjaan apapun, yang kecil apalagi yang besar, Allah tahu di mana kita mengerjakan kebaikan sebesar apa, di mana kita mengerjakan kejelekan sebesar apa, sekalipun kecil itu tercatat di sisi Allah. Oleh karenanya itu sangat kematian nanti, munkar nakir akan bertanya kepada yang meninggal itu tentang hal-hal yang dikerjakan oleh manusia tersebut. Karena tempat bertanya dan ditanya oleh malaikat munkar nakir, maka fakri ala dohri kaulu la ilaha illallahu muhammadar rasulullah. Ucapkan kalimat la ilaha illallahu muhammadar rasulullah. Biasakan orang menjelang meninggal, ketika menyebut kalimat itu, maka orang tersebut akan diselamatkan di akhirat nanti. Tetapi bagaimana biasa menyebutkan itu? Ketika tentunya sering membaca kalimat la ilaha illallah, tatkala selesai sholat, tatkala selesai melakukan sesuatu, atau yang disebut dengan zikrullah. Jika kita dzikir membiasakan itu, maka kebiasaan-kebiasaan itu akan merefleksi kepada sikap kita. Kalau kita misalnya ada kena kecelakaan atau terbentur apapun, bisa dilihat apakah orang tersebut refleks mengucapkan subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, atau kalimat-kalimat yang jelek. Refleksi itu diakibatkan karena kebiasaan orang membaca yang baik. Jadi ketika kita membiasakan kalimat la ilaha illallah, maka ketika malaikat pencabut nyawa mencabut kita, maka akan muncul kalimat la ilaha illallah. Kalau kita misalnya terbentur kaki, refleksnya apa yang diucapkan? Kalau belum kalimat yang baik diucapkan, apalagi kata-kata yang kotor, boleh jadi kita ini biasa menyebut kalimat-kalimat yang kotor. Begitupun menjelang kematian. Karena menjelang kematian luar biasa sakitnya, konsekuensi sampai meninggal. Siapapun itu akan merasakan sakit, jangankan manusia biasa, hatta Nabi pun ketika dicabut nyawa sampai mengeluarkan keringat kecil, keringat besar sampai dingin. Jadi siapapun ketika menjelang kematian itu akan merasakan sakitnya. Oleh karenanya itu kita bisa melihat apakah mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah kalau dia terbiasa. Oleh karenanya itu ini hadis dari Anas bin Malik, mudah-mudahan meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah. Mudah-mudahan kita selalu ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro.
Ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan dalam Al-Quran Allah. Qu anfusakum, jaga diri kalian, diri kita. Dari apa? Dari yang menyebabkan masuk neraka. Banyak yang menyebabkan masuk neraka. Boleh jadi akidahnya tidak kuat, maka perkuatlah akidah kita. Perkuatlah keyakinan kita terhadap Allah. Keyakinan istri kita, anak kita terhadap Allah. Hari ini kita tahu, hari ini mudah sekali lingkungan memengaruhi siapapun, apalagi anak-anak yang kecil itu sangat luar biasa mudah dipengaruhinya. Dengan teknologi yang luar biasa, hari ini anak kecil dipengaruhi oleh medsos, dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik-baik saja. Kalau orang tua tidak betul-betul melihat, membimbing, siapapun boleh jadi anak tersebut terjerumus kepada jurang yang tidak diharapkan. Oleh karena itu pesan Al-Quran, jagalah diri, ku anfusakum, jaga diri kita, wa ahlikum, dan keluarga kalian, anak. Dari apa? Sekali lagi, dari akidah yang lemah. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari yang menyebabkan masuk api neraka. Satu, lemah akidah. Kedua, lemah ilmu. Belajarkanlah anak kita, carilah ilmu yang bisa menyelamatkan dirinya, yang bisa menyelamatkan masa depannya. Carilah ilmu. Kata Imam Al-Ghazali, an-nasu halqa, semua manusia itu bisa celaka. Illal alimuna, kecuali mempunyai ilmu. Al-alimuna halqa, orang yang punya ilmu pun celaka. Illal amilun, kecuali ilmunya diamalkan. Wal amiluna halqa, orang punya ilmu diamalkan bisa celaka. Illal mukhlisun, kecuali mengamalkannya dengan ikhlas. Al-ikhlasu khotorin adim, orang yang ikhlas itu sedikit dan orang yang ikhlas itu sangat sedikit. Karena sedikitnya Allah memberikan pahala yang luar biasa. Oleh karenanya itu pesan Al-Ghazali pun, mari kita sama-sama ikhlas punya istri, ikhlas punya anak, ikhlas punya pekerjaan, ikhlas hidup. Ikhlas mari kita pelihara. Dan yang terakhir sekali lagi, lemah amal, lemah akidah, lemah ilmu dan lemah amal yang menyebabkan orang masuk neraka. Oleh karenanya itu sekali lagi, wasiat ini untuk diri khatib dan untuk kita semua. Kita memohon terhadap Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat, anak istri kita selamat, keturunan kita selamat dari ancaman api neraka. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Allahumma ighfir lana ya Ghafur, warhamna ya Rahim. Nas'aluka Allahumma mutawassilina bihadzal liqa antu yasira lana umurana wa tuhasil maqasidana wa taqdiyaha wa ijana wa taj'alana wa auladana wa talamidana wa tilmidatina auladan ulama sholihin agniya asyakirin hujjajam mabrurin fi sabilika mujahidin du'atam mukhlisina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.